Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semoga semua sahabat diberikan kemudahan rizki dan kesehatan. Bila konten-konten pada channel ini dapat bermanfaat, mohon dukungan sahabat semua untuk subscribe, like, komentarnya, dan juga dapat di-sharing. Salah satu kewajiban yang mutlak dikerjakan oleh umat Islam, yang sudah mencapai umur balik, adalah sholat wajib, 5 waktu sehari semalam, maka dikarenakan sholat, merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja, yang akan mengerjakan, harus mentaati syarat, dan rukun, yang sudah ditentukan, sesuai dengan apa, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara syarat sah wajib sholat adalah beragama Islam, suci dari hadat kecil atau besar, kecuali jika tidak menemukan air, maka boleh diganti dengan debu atau tayamum. Sudah balik dan berakal, mengetahui tata cara sholat, mengetahui waktu masuk sholat, menutup aurat dengan batasan yang sudah ditentukan. Berikut tata cara sholat yang harus dikerjakan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. 1. Niat sholat, yang sering digunakan masyarakat khususnya Indonesia, saat hendak melaksanakan sholat. Niat sholat sendiri, menjadi makmum, dan imam. Bacaan doa niat sholat subuh. Usoli fardu subi, rokataini mustaqbilal kiblati. Adaan makmuman, imaman, lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai makmum, imam karena Allah Ta'ala. Bacaan doa niat sholat zuhur. Usoli fardu zuri, arba rokaatini mustaqbilal kiblati adaan, makmuman, imaman, lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai makmum, imam karena Allah Ta'ala. Bacaan doa niat sholat asyar. Usoli fardo, asri, arba rokaatini mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman, imaman, lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu asyar sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai makmum, imam karena Allah Ta'ala. Bacaan doa niat sholat maghrib. Usoli fardo maghribi, salat sarokaatini mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman, imaman, lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai makmum, imam karena Allah Ta'ala. Bacaan doa niat sholat isya. Usoli fardo, isyai, arba rokaatini mustaqbilal kiblati adaan makmuman, imaman, lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu isya, sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat, sebagai makmum, imam karena Allah Ta'ala. 2. Gerakan berdiri tegak untuk salat. Berdiri tegak pada salat fardu hukumnya wajib. Berdiri tegak merupakan salah satu rukun salat. Sikap ini dilakukan sejak sebelum takbiratul ihram. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi badan harus tegak lurus, dan tidak membungkuk, kecuali jika sakit. 2. Tangan rapat di samping badan. 3. Kaki direnggangkan, paling lebar selebar bahu. 4. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat. 5. Pandangan lurus ke tempat sujud. 6. Posisi badan menghadap kiblat. Akan tetapi, jika tidak mengetahui arah kiblat, boleh menghadap ke arah mana saja. Asal dalam hati tetap berniat menghadap kiblat. 3. Takbiratul ihram. A.
Gerakan mengangkat kedua tangan. Ada banyak keterangan tentang cara mengangkat tangan. Menurut kebanyakan ulama caranya adalah sebagai berikut. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Jari-jari direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke samping. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi laki-laki. Untuk perempuan ada yang menyunahkan merapatkannya pada ketiak. Namun, boleh juga merenggangkannya. Bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. Catatan, mengangkat tangan ketika salat terdapat pada 4 tempat, yaitu saat takbiratul ihram, saat hendak ruku, saat iktidal yaitu, bangun dari ruku, dan saat bangun dari rakaat kedua yaitu, selesai tasyahud awal untuk berdiri meneruskan rakaat ketiga. Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Mengucapkan takbir, Allahu Akbar, sembari mengangkat tangan ketika mengawali ibadah sholat, dan ketika seseorang sudah melakukan takbiratul ihram, pertanda bahwa, tidak boleh melakukan hal-hal di luar sholat, yang berarti seseorang sudah masuk dalam ibadah sholat, sehingga harus diam, dan hanya mengucapkan bacaan-bacaan sholat, yang akan dibaca nantinya. B. Gerakan sedekap dalam salat. Sedekap dilakukan sesudah mengangkat tangan takbiratul ihram. Adapun caranya adalah sebagai berikut. A. Telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggamkan. B. Meletakkan tangan boleh di dada. Boleh juga meletakkannya di atas pusar. Boleh juga meletakkannya di bawah pusar. Ketika bersedekap, doa yang pertama dibaca adalah doa iftitah. Adapun bacaan yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, ada di bawah ini. Bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar, Maha Sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang, sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepada Zat, yang telah menciptakan langit, dan bumi. Dengan penuh ketulusan, dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sahalatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang Islam. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan.
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sesudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat pada Al-Quran. Sangat disarankan membaca surat-surat pendek di juz amma, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Asr, dan An-Nasr. Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. 5. Gerakan dan bacaan ruku, tumaninah. Ruku artinya membungkukkan badan. Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Angkat tangan sambil mengucapkan takbir. Caranya sama seperti takbiratul ihram. 2. Turunkan badan ke posisi membungkuk. 3. Kedua tangan menggenggam lutut, bukan menggenggam betis atau paha. Jari-jari tangan direnggangkan. Posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk. 4. Punggung dan kepala sejajar. Punggung dan kepala dalam posisi mendatar. Tidak terlalu condong ke bawah. Tidak pula mendongak ke atas. 5. Kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk. 6. Pinggang direnggangkan dari paha. 7. Pandangan lurus ke tempat sujud. Sesudah posisi ini mantap, kemudian membaca salah satu doa ruku. Adapun bacaan ruku sebagai berikut. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdih. Artinya, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan memujinya. 6. Gerakan dan doa iktidal, tumaninah. Samiallahu liman hamidah. Artinya, Allah mendengar orang yang memujinya. Iktidal adalah bangkit dari ruku. Posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram. Bersamaan dengan itu membaca kalimat, Samiallahu liman hamidah. Badan kembali tegak berdiri, tangan rapat di samping badan. Ada juga yang kembali ke posisi bersedekap seperti halnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Perbedaan ini terjadi karena beda pemaknaan terhadap hadis dalilnya. Padahal dalil yang digunakan sama. Namun, jumhur ulama sepakat bahwa saat iktidal itu menyimpan tangan rapat di samping badan. Sesudah badan mantap tegak berdiri, barulah membaca salah satu doa iktidal. Bacaan doa iktidal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, bagimulah segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. 7. Gerakan dan bacaan sujud, tumaninah. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan gerakan sujud seraya membaca Allahu Akbar, dengan kedua lutut terlebih dulu, yakni meletakkan dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki menempel di lantai, tempat sholat. Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Bacaan doa sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dan dengan segala puji baginya. Sujud artinya menempelkan kening pada lantai. Menurut hadis riwayat jamaah, ada 7 anggota badan yang menyentuh lantai ketika sujud, yaitu 1. Wajah yaitu bagian, kening dan hidung. 2. Dua telapak tangan. 3. Dua lutut, dan 4.
Dua ujung telapak kaki. Cara melakukan sujud adalah sebagai berikut. 1. Turunkan badan dari posisi iktidal, dimulai dengan menekuk lutut sambil mengucapkan takbir. 2. Letakkan kedua lutut ke lantai. 3. Letakkan kedua telapak tangan ke lantai. 4. Letakkan kening dan hidung ke lantai. 5. Telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan. Akan tetapi, jari-jarinya dirapatkan, dan ini satu-satunya gerakan di mana jari-jari tangan dirapatkan, sementara dalam gerakan lainnya, jari-jari ini selalu direnggangkan. 6. Jari-jari tangan dan kaki semuanya menghadap ke arah kiblat. Ujung jari tangan letaknya sejajar dengan bahu. 7. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi laki-laki. Untuk perempuan ada yang menyunahkan merapatkannya pada ketiak. Namun, boleh juga merenggangkannya. 8. Renggangkan pinggang dari paha. 9. Posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. 10. Sujud hendaknya dilakukan dengan tenang. Ketika sudah mantap sujudnya, bacalah salah satu doa sujud. 8. Gerakan dan bacaan iftirasi, tumaninah, gerakan duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, artinya, Allah Maha Besar. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan, Allahu Akbar, untuk kemudian melakukan duduk di antara dua sujud. Pada saat sudah duduk dengan sempurna, menduduki kaki kiri, dengan telapak kaki kanan berdiri dan jarinya terletak di alas lantai tanah menghadap kiblat. Duduk antara sujud adalah duduk iftirasi, yaitu 1. Bangkit dari sujud pertama sambil mengucapkan takbir. 2. Telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. 3. Telapak kaki kanan tegak. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. 4. Badan tegak lurus. 5. Siku ditekuk. Tangan sejajar dengan paha. 6. Telapak tangan dibuka. Jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. 7. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut. 8. Pandangan lurus ke tempat sujud. 9. Setelah posisi tumakninah, baru kemudian membaca salah satu doa antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berikanlah rejeki kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku dan ampunilah aku. 9. Gerakan duduk, dan bacaan tasyahud akhir. Dalam rukun sholat tidak tertuliskan tasyahud awal atau tahiyat awal karena itu sebenarnya ada dalam sunnah sholat yaitu pada mazhab Imam Syafi'i disebut sebagai sunnah apat yaitu perkara yang disunahkan dalam salat, dan apabila meninggalkannya baik disengaja maupun tidak sunnah melakukan sujud sahwi, untuk mengganti kekurangan tersebut. Jadi tasyahud awal tidak disebutkan dalam rukun sholat. Jadi yang masuk dalam rukun adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal hanya dilakukan pada sholat yang lebih dari 2 rakaat, yaitu pada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika seseorang melakukan sholat maka tasyahud akhir harus ada, tata cara duduknya harus ada dan juga bacaan tasyahud akhir juga harus ada. A. Duduk tasyahud akhir. Duduk tawaruk. Bangkit dari sujud membaca takbir, dan duduk dalam posisi tasyahud akhir, yaitu duduk tawaruk. Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Setelah sujud yang kedua kemudian melakukan doa tahiyat akhir, dengan cara duduk tasyahud tahiyat akhir. Adapun tata cara duduk pada tasyahud akhir ini,
hendaknya orang yang sholat, duduk pada pangkal pahanya yang kiri dengan posisi kaki kiri yang keluar dari bagian bawahnya, sementara telapak kaki kanan dalam posisi tegak. Tasyahud akhir adalah duduk tawaruk. Caranya adalah 1. Bangkit dari sujud kedua, yaitu pada rakaat terakhir salat, sambil membaca takbir. 2. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jadi, panggul duduk menyentuh lantai. 3. Telapak kaki kanan tegak. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. 4. Badan tegak lurus. 5. Siku ditekuk. Tangan sejajar dengan paha. 6. Telapak tangan dibuka. Jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. 7. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Ujung jari tangan sejajar dengan lutut. 8. Disunahkan memberi isyarat dengan telunjuk, yaitu telapak tangan kanan digenggamkan. Kemudian telunjuk diangkat menunjuk. Dalam posisi ini kemudian membaca doa tasyahud, sholawat, dan doa setelah tasyahud akhir. B. Bacaan tasyahud akhir. Doa bacaan sholat, tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan keselamatan, solawat, serta kebaikan hanyalah kepunyaan Allah. Keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah semoga tetap tercurah atasmu, wahai Nabi Muhammad. Keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah semoga juga tercurah atas kami, dan juga atas seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 10. Membaca sholawat Nabi. Ketika melakukan tasyahud akhir maka kemudian berikutnya membaca sholawat, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan sholawat untuk Nabi Muhammad. Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan sholawat kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan sholawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh alam semesta, sesungguhnya Engkau adalah Maha terpuji lagi Maha Agung, mulia. 11. Gerakan salam adalah menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Jika jadi imam dalam salat berjamaah, salam dilakukan sampai terlihat hidung oleh makmum. Menengok dilakukan sambil membaca salam. Adapun bacaan salam sebagai berikut. Salam ke arah kanan dan kiri seraya mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah limpahkan kepadamu. Demikian tata cara sholat wajib 5 waktu yang dicontohkan Nabi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.